halo semua, saya Hagi, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara memahami dan membaca huruf kanji Jepang. Baik, jadi huruf kanji Jepang itu sebenarnya asalnya dari Cina ya. Tapi dalam penggunaannya, huruf kanji Jepang itu jumlahnya lebih sedikit daripada huruf yang dari Cina yang sudah disederhanakan gitu istilahnya ya. Jadi di Cina itu lebih banyak huruf-huruf kanji ini, sedangkan di Jepang lebih sedikit dan mengalami yang namanya perubahan cara baca ya. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu tulisan-tulisan Cina, itu mungkin beberapa kalau mengerti mengenai bahasa Jepang dan mengerti kanji Jepang mungkin akan melihatnya seperti apa, mirip huruf-hurufnya, dan biasanya artinya juga sama ya. Untuk pertama-tama saya akan membandingkan langsung huruf kanji dengan huruf alfabet yang umumnya kita pakai ya. Seperti contoh misalnya huruf M ini. Huruf M ini tidak punya arti ketika berdiri sendiri ya. Saya akan coba menggabungkan dia atau menyejajarkan dia dengan huruf lain yaitu A. Jadi kita punya huruf M dan huruf A. Keduanya dibaca ma ya, membentuk suku kata. Tapi ma ini pun masih belum punya arti. Jadi saya akan gabungkan dengan suku kata yang terdiri dari huruf-huruf lain. Misalnya kan ya. Jadi suku kata ma digabungkan dengan suku kata kan dan jadilah makan. Dan di sini kita baru bisa identifikasi bahwa makan adalah sebuah kata, yaitu kata kerja ya. Kurang lebih seperti itu untuk huruf alfabet. Nah, huruf kanji tidak seperti itu. Baik, untuk huruf kanji misalnya satu huruf ini ya. Satu huruf ini saja sudah ada artinya. Nah, sekarang yang kita harus selidiki lagi, yang harus kita identifikasi lagi adalah huruf ini berperan sebagai apa? Kata kerjakah? Kata sifatkah? Kata bendakah? Di situ kita perlunya merangkainya dengan huruf lain ya. Yaitu bisa sesama huruf kanji juga atau sesama dengan huruf hiragana. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai yang rangkaiannya dengan huruf hiragana ya. Baik, sekarang saya akan gabungkan huruf kanji ini dengan huruf hiragana B dan huruf hiragana U. Baik ya, seperti ini misalnya. Jadi huruf kanji yang tadinya kita tidak tahu cara bacanya apa itu, bila digabungkan dengan huruf hiragana B, dia akan dibaca tabe ya. Kemudian bila digabungkan dengan huruf hiragana U, dia akan dibaca ku ya. Dalam bahasa Jepang, mengungkapkan kata makan itu bisa dengan tabemas atau dengan kuimas ya. Jadi itu dua-duanya adalah kata kerja dengan arti sama, ditulis dengan kanji yang sama, tapi memiliki bunyi bacaan yang berbeda bergantung pada huruf hiragana apa yang mengikutinya. Kemudian huruf kanji juga bisa berubah golongan katanya dari kata sifat menjadi kata kerja. Seperti itu misalnya tergantung hiragana apa yang mengiringinya. Misalnya pada huruf takai ya, huruf ini. Ini adalah huruf taka bacanya ya. Secara bacaan Jepang dia dibaca taka, dan kemudian huruf pengiringnya kita harus lihat dulu. Kalau dia hanya huruf begini saja, dia tidak ada kita bisa masukkan ke golongan kata sifat atau kata kerja, belum bisa ya. Tapi ketika dia menjadi diiringi dengan huruf hiragana I misalnya, dia dibaca takai, artinya tinggi, dan tinggi itu adalah kata sifat ya. Kemudian bila dia digabungkan dengan hiragana meru, maka dia menjadi takameru yang artinya meninggi ya. Dan meninggi atau meningkat berarti itu adalah kata kerja, termasuk ke dalam kata kerja ya.
Kemudian yang berikutnya, huruf kanji juga bisa menyederhanakan sebuah teks ya. Misalnya pada teks ini saya tulis dengan hiragana semua. Oke, bisa dilihat teksnya. Di sini tidak tahu ya kita apakah huruf hiragana ini membentuk kata, yang mana partikel, kita belum tahu. Kalau seperti ini susunannya hiragana semua. Nah, sekarang coba saya rubah huruf-huruf itu ke dalam huruf kanji ya. Nah, jadi seperti ini. Jadinya lebih jelas dan lebih singkat ya. Yang tadinya lebih panjang jadi lebih singkat, dan kita langsung bisa mengidentifikasi mana yang kata, mana yang partikel dengan merubah huruf-huruf yang sebelumnya hiragana tadi menjadi kanji. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, jadi dari video yang tadi sebenarnya bisa disimpulkan bahwa huruf kanji itu adalah huruf yang membawa arti ya. Membawa arti, kalaupun kita tidak tahu cara bacanya tapi kita mengerti artinya, itu sudah cukup untuk untuk mengerti sebenarnya kalimat itu maksudnya apa ya. Selain itu, di video yang saya jelaskan tadi itu semuanya dibaca dengan cara Jepang ya. Jadi karena asalnya kanji ini adalah dari Cina, maka ada cara baca Jepang dan cara baca Cina, atau yang biasa disebut dengan onyomi dan kunyomi. Saya akan buatkan video terpisah mengenai onyomi dan kunyomi. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video dari saya. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini. Kyou wa kore de owarasemasu. Mite kurete arigatou gozaimasu.次のvideoにまた会いましょう。バイバイ。